Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan menjelaskan produk perencanaan dari kelompok kami dalam mata kuliah Perencanaan dan Sistem Aplikasi Teknik Industri 2 dengan produk lampu emergensi bingkai kolase atau bisa disebut dengan EBICOLAM. Adapun untuk susunan anggota kelompok dari kelompok 3 itu sendiri, yang pertama ada Muhammad Alfianto, yang kedua ada Kenia Hoirunisa, yang ketiga ada Rizky Joshua Sitanggang, dan yang keempat ada Abed Nego Lubis, dan saya sendiri yaitu Alif Rizal Alana. Baik, langsung saja masuk pada bagian background. Background terdiri dari material, benefits, desain konsep, dan fitur. Untuk material sendiri, lampu EBICOLAM ini terdiri dari bohlam LED, batu baterai, micro USB to DIP, dudukan lampu, serta kabel dan komponen pendukung yang lainnya. Selanjutnya ada benefits atau manfaat. Yang pertama yaitu manfaatnya mudah digunakan. Yang kedua yaitu bisa dijadikan sebagai lampu display. Kemudian yang ketiga harganya murah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada desain konsep. Yang pertama adalah harga. Untuk harga sendiri, lampu EBICOLAM ini dibanderol dengan harga Rp80.000 sampai dengan Rp100.000. Yang kedua ada color atau warna. Jadi cahayanya sendiri bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Sedangkan untuk dinding akriliknya itu berwarna bening. Kemudian yang ketiga ada utility. Untuk utility-nya sendiri yaitu lampu bingkai emergensi kolase ini fungsi utamanya sebagai lampu emergensi yang bisa digunakan dalam keadaan darurat seperti mati lampu. Kemudian yang keempat ada fitur. Yang pertama yaitu efisien, karena lampu emergensi bingkai kolase ini menggunakan batu baterai yang biasa kita gunakan pada remote. Kemudian yang kedua yaitu rechargeable, di mana ketika daya dari EBICOLAM ini habis, kita dapat melakukan pengisian daya kembali seperti ada pengecasan handphone atau smartphone. Selanjutnya yang kedua yaitu desain. Untuk desain EBICOLAM sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama tampak atas, kemudian ada tampak depan, ada tampak samping, dan ada tampak bawah. Secara keseluruhan, lampu EBICOLAM tampilannya seperti yang ada pada layar berikut ini. Kemudian selanjutnya ada JIP dan agregat planning. Untuk jadwal induk produksi sendiri dari kelompok 3, total produksi selama 14 bulan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020 adalah sebanyak 2.113 unit. Sedangkan untuk permintaannya sendiri yaitu sama, yaitu 2.113 unit. Jadi pada dasarnya untuk produksi di PT EBICOLAM sendiri yaitu make to order, yaitu di mana barang diproduksi sesuai dengan tingkat permintaan dari konsumen. Selanjutnya ada agregat planning atau perencanaan agregat. Untuk perencanaan agregatnya sendiri dilakukan sama seperti sebelumnya dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020 dengan total biayanya yaitu Rp117.077.733. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian 3 yaitu Bill of Material pada EBICOLAM atau lampu emergensi bingkai kolase. Pada level 1 terbagi atas 4 bagian yaitu dinding lampu, tutup bagian atas, tutup bagian bawah, dan dudukan bohlam. Pada level 2, pada dinding lampu terbagi atas 2 yaitu akrilik 4 unit, stiker 4 pieces. Untuk tutup bagian atas terbagi atas 2 yaitu triplek kayu, papan kayu 4 unit. Untuk tutup bagian bawah terbagi atas 2 triplek kayu dan papan kayu. Untuk dudukan bohlam terbagi atas 4 yaitu saklar, fitting lampu, dan kabel lampu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam ARC dan ARD. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada PT EBICO Indonesia terbagi atas 16 ruangan. Yang pertama receiving, yang kedua storage, yang ketiga produksi, yang keempat warehouse, yang kelima shipping, yang keenam office, yang ketujuh ruang material handling, yang kedelapan gudang peralatan, yang kesembilan ruang ketiga, yang kesepuluh tempat pembuangan scrap, yang ke-11 kantin, yang ke-12 masjid, yang ke-13 pos keamanan, yang ke-14 toilet, dan ke-15 loker, yang terakhir parkiran.
dari ARC dan ARD dari masing-masing ruangan dapat kita lihat sebagaimana hubungan antara masing-masing ruangan, apakah ruangan tersebut harus dekat mutlak atau ruangan tersebut tidak perlu terlalu dekat. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel di samping. Ya, pada ARC dan ARD, untuk pada pembuatan HID ini, luas ruangan yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan luas lantai yang diperhitungkan sebelumnya. Peletakan antara ruangan disesuaikan dengan hubungan kerja antar departemen dan derajat kedekatan yang diperhitungkan pada pembuatan ARD-nya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini terdapat total ada 16 ruangan di PT Bigolem. Ya, untuk layoutnya kita bisa lihat sendiri nih. Di sini ada kode ruangan. Yang pertama itu receiving. Habis dari receiving, bahan material itu ditaruh ke storage untuk bahan penyimpanannya. Nah, habis dari storage lalu dioper ke ruangan produksi. Nah, di produksi ini kita lihat sendiri, habis barang jadinya itu kita taruh ke warehouse. Habis ke warehouse baru kita ke shipping. Nah, lalu kita lihat sendiri sini juga ada office nomor 6 dan 7 untuk ruang material handling, dan 8 gudang peralatan, kode 9 ruang K3, 10 tempat pembuangan scrap, 11 kantin, 12 masjid, 13 toilet, 14 loker, dan 15 pos keamanan dan parkiran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pro model. Pro model adalah tools simulasi untuk menirukan proses nyata secara akurat, termasuk variabilitas dan interdependensinya. Adapun bagiannya yang pertama lokasi. Lokasi merupakan mempresentasikan area di mana lokasi pada Edicolem Indonesia yaitu ada gudang bahan baku, area pengukuran, mesin pemotong, area amplas, meja assembling, meja inspeksi, meja kemas, conveyor roll, dan gudang barang jadi. Selanjutnya entities merupakan apapun yang diproses dalam suatu model. Pada PT Edicolem Indonesia ada material, akrilik dan kayu, WIP, Edicolem, dan barang jadi. Selanjutnya, path network menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource dari suatu lokasi ke lokasi lain. Adapun pada PT Edicolem Indonesia, net 1, net 2, net 3, net 4, net 5, dan net 6. Selanjutnya, resource merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi. Pada PT Edicolem Indonesia memiliki operator hand pallet 1, operator manual 1, operator manual 2, operator hand pallet 2, operator hand pallet 3, dan operator forklift. Selanjutnya, processing merupakan kegiatan yang dilakukan dalam lokasi. Adapun pada PT Edicolem Indonesia, material ke gudang bahan baku, material area pengukuran, akrilik dan kayu, mesin pemotong, akrilik dan kayu, area amplas, WIP, meja assembling, Edicolem, meja inspeksi, Edicolem, conveyor roll, barang jadi, meja kemas, barang jadi, gudang barang jadi. Selanjutnya, arrival mendefinisikan di mana entitas masuk pada sistem. Adapun pada PT Edicolem Indonesia, material gudang bahan baku dengan frekuensi 119. Output keyword. Reportnya dapat dilihat sebagai berikut. Entity state-nya dapat dilihat sebagai berikut. Entity summary table dapat dilihat sebagai berikut. Time slot dapat dilihat sebagai berikut. Histogram dapat dilihat sebagai berikut. Dan resource state. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layout 3 dimensi dari kelompok kita. Yang pertama ini ada area shipping dan receiving. Untuk proses produksinya dimulai dari gudang bahan baku yang akan masuk ke produksi yang diawali dari fabrikasi, kemudian assembling, sub-assembling, dan main assembling. Setelah pemakingan selesai, maka akan masuk ke warehouse atau gudang bahan jadi. Nah, ketika akan dikirim, maka balik lagi ke
area shipping dan receiving ini. Kemudian pengiriman akan segera dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.